Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dipo dengan NIM 2407113934. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya untuk UTS mata kuliah dasar sistem kendali. Judul proyek saya adalah Smart Fire Alarm System atau sistem alarm kebakaran berbasis Arduino. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa komponen yang saya pakai. Yang pertama itu ada Arduino, kemudian ada servo, kemudian ada buzzer, kemudian ada juga gas sensor, kemudian temperatur sensor atau sensor suhu, kemudian ada juga LED dan komponen-komponen lain seperti resistor, project board, dan kabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja proyek yang saya buat. Pertama, kita start simulation. Kita lihat pada bagian serial monitor ini, kita sedikit. Nah, pada bagian pembaca nilai gas ini terdeteksi nilainya 0. Misalkan kita dekati asapnya, nah terbaca nilai 180, maka buzzernya berbunyi, kemudian servonya berputar 180 derajat dan LED-nya ini hidup, menyala. Kita jauhkan lagi, maka tidak akan ada aksi yang terjadi. Kemudian di sini juga ada parameter suhu, bisa kita lihat suhu sekarang 25 derajat. Nih pada serial monitor 24,71. Jika nilai suhu ini melebihi 80 derajat Celcius, maka otomatis proyek ini akan berjalan. Ini misalnya kita naikkan ke 107. Nah itu, buzzernya berbunyi, servonya bergerak, dan LED-nya menyala. Kita turunkan lagi, maka tidak akan ada aksi yang terjadi. Untuk cara kerja dari proyek saya bisa dibilang lumayan simple dan sederhana. Kita lanjut pada bagian dari codingan yang saya buat. Di sini saya akan membagi codingan saya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ini. Jadi pada baris ini mendeklarasikan 3 variabel bertipe float. Kemudian di bawahnya INT sensor suhu A1, INT ke sensor A0. Pada bagian yang ini, baris-baris ini berfungsi untuk menentukan pin yang digunakan oleh komponen-komponen yang saya pakai. Misalnya bisa kita lihat pada sensor suhu di pin A1, kita lihat sensor suhu ini, kita lihat kabelnya langsung nyambung ke pin ini A1, benar. Kemudian gas sensor pin A0, nih ini adalah gas sensor, kita lihat kabelnya pin A0. Kemudian LED ke pin 13, nih bisa kita lihat masuk ke pin 13. Kemudian lanjut lagi, define alarm ini adalah untuk mendefinisikan pin 10 untuk buzzer alarm. Ini kita lihat ini kabel yang biru ini, kabel yang kuning ini masuk ke pin 10. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang ini. Nah, di sini program memanggil library servo agar bisa mengontrol motor servo yang saya pakai ini dengan mudah. Jadi variabel servo 1 ini dibuat sebagai objek servo, dan variabel posisi float posisi ini digunakan untuk menyimpan sudut servo 0 derajat atau 180 derajat. Kemudian lanjut pada bagian setup. Ini void setup. Nih pada bagian ini. Jadi fungsi setup ini hanya dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali menyala. Serial begin 9600 itu digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps. Digunakan untuk menampilkan data sensor ke serial monitor. Kemudian pin mode A0 input. Nah, jadi ini digunakan untuk menentukan pin A0 ini dan A1 sebagai input karena kedua pin ini menerima sinyal input dari sensor gas dan suhu. Kemudian lanjut pin mode LED output dan pin mode alarm output. Ya, jadi pin ini digunakan untuk menentukan pin LED dan buzzer sebagai output, karena Arduino akan mengirim sinyal untuk menyalakan LED dan buzzer. Kemudian lanjut pada servo attach 11 ini menggunakan servo ke pin digital 11. Nih bisa kita lihat pada rangkaiannya, servo ini rangkaiannya nyambung ke pin digital 11. Nah, benar. Kemudian lanjut lagi pada bagian loop. Nah, void loop ini. Bagian loop pada baris INT read analog read sensor suhu ini. Jadi baris ini digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor suhu yang bernilai antara 0 sampai 1023. Kemudian nilai tersebut dikonversi menjadi tegangan menggunakan rumus utama, yaitu V sama dengan nilai ADC dikali 5 dikali 0 per 1024. Sehingga tegangannya nanti menjadi antara 0 sampai 5 volt. Kemudian lanjut lagi INT
gas sensor analog read A0. Jadi pada baris ini digunakan untuk membaca nilai sensor gas dari pin analog A0. Nih yang tadi, pin analog A0 itu. Oke, kemudian lanjut float temperatur ini. Jadi pada baris ini digunakan untuk mengonversi tegangan jadi suhu dalam derajat Celcius. Jadi kemudian lanjut lagi pada bagian yang ini, serial print temperatur, yaitu fungsinya yaitu menampilkan hasil pengukuran suhu ke serial motor agar penggunanya bisa memantau nilai suhu real time di laptop ini sendiri. Kemudian lanjut kepada bagian yang ini. Nah, pada bagian ini adalah bagian logika dari kondisi sensor suhu. Jika temperatur lebih dari 80, maka alarm akan berbunyi, servo akan berputar 180 derajat, kemudian LED akan menyala. Jika temperatur di bawah 80 derajat, maka tidak akan ada alarm, servo tidak akan berputar, posisinya tetap, kemudian LED akan low, tidak menyala. Kemudian lanjut lagi, jika gas sensor ini nilainya lebih dari 100, maka alarm akan berbunyi, dan digital LED akan hidup, kemudian servo akan berputar 180 derajat. Kemudian nanti akan ada delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi pada bagian ini program itu nanti akan menunggu selama 1 detik sebelum nantinya akan melakukan pembacaan ulang sensor. Jadi delay ini gunanya supaya data yang ditampilkan di serial monitor ini lebih mudah dibaca. Jadi nggak cepat gitu gantinya, makanya dikasih delay selama 1 detik. Kemudian lanjut lagi pada bagian ini, bagian terakhir. Nah, jadi pada bagian ini fungsinya untuk menampilkan informasi tambahan ke dalam serial monitor ini. Jadi nanti akan ditampilkan apakah suhunya lebih dari 80 derajat atau apakah nilai gasnya lebih dari 100, maka nanti akan ditampilkan di serial monitor ini. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk program codingan saya ini.